suara di luar yang tadinya berisik itu hilang sejenak dan kita ngerasakan ketenangan itu mulai hadir di sini. Apalagi kita ngelihat ada tanaman, ada kolam renang. Kalau mau beristirahat, ya kita bisa beristirahat di sini, nonton TV bareng bersama keluarga atau sekedar bermain game. 3 rumah dengan luasan 60 meter persegi dijadikan satu rumah megah. Seperti apa dalamnya? Yuk ikuti terus vlog project ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Si Bambu Studio? Jumpa lagi bersama kami di Si Bambu Vlog Project. Nah teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena di belakang saya ada sebuah rumah modern tropis, yang mana ini adalah proyek renovasi dari 3 coupling rumah yang dijadikan menjadi satu. Nah teman-teman pasti penasaran seperti apa ya cerita daripada rumah ini. Yuk ikuti terus perjalanan daripada Si Bambu Vlog Project ini sampai selesai. Rumah ini bertumbuh seiring dengan perjalanan daripada klien kami, yaitu seorang pengusaha yang memang juga pelan-pelan bertumbuh ya bersama rumah ini. Dan kemudian menghubungi kami agar kemudian bagaimana caranya agar 3 rumah itu dijadikan satu. Nah seperti ini konsep yang memang sejatinya yang diinginkan oleh klien kami. Klien kami sangat ingin sekali nuansa Bali hadir di rumah ini. Bagaimana kesan modern tropis juga hadir di rumah ini. Maka dari itu rumah ini adalah salah satu perwujudan yang dilakukan oleh Si Bambu Studio. Rumah ini dari fasadnya ya banyak sekali sun siding yang memang sejatinya menutupi fasad rumah ini. Blok-blokan cahaya itu ditutupi oleh Si Bambu Studio, mengingat bahwa rumah ini secara kontekstual lingkungan ini berada menghadap kepada barat. Lalu kemudian juga memainkan fasad Si Bambu, menguatkan ya tekstur alam daripada batu itu untuk kemudian ditempelkan di fasad rumah yang cenderung ini seperti halnya 3 lantai, namun sejatinya 2 lantai. Di atas nanti akan ada rooftop ya sendiri yang mana itu menjadi ruang santai. Lalu kemudian atap yang berundak-undak ini ya mempunyai filosofi terkesan khusus untuk sebagai rumah yang memang terus bertumbuh bersama kliennya. Ini kita lihat ya, pagar yang ada di rumah ini juga cukup tinggi karena memang ini menekankan privasi daripada rumah. Kita buatkan beberapa tanaman-tanaman agar kemudian kesan tropis memang hadir dari rumah ini. Atap dibikin menjorok ke depan supaya memang ini aman dari hujan yang memang sejatinya Indonesia itu terkenal dengan hujan yang cukup lumayan intens gitu ya. Pagar ya, kita memainkan beberapa tekstur berupa pertama ada dinding, lalu kemudian ada batu alam, lalu kemudian ada roster yang mana permainan aksen seperti ini selain juga memiliki fungsi keamanan juga kita memikirkan untuk kemudian klien itu tidak selalu untuk bisa memikirkan rumah secara maintenance-nya bisa menjadi lebih mudah gitu ya dilakukan pada rumah ini. Makanya kita menggunakan material-material yang memang low maintenance untuk area pagar ya. Di sini daripada pagar rumahnya ya, kita tahu bahwa nantinya kita menggunakan material seperti plat ya, plat baja, lalu kemudian dimainkan beberapa tekstur yang memang secara estetika bentuk dengan kotak-kotak seperti ini mengulangi apa yang ada di fasad, sehingga detail-detail menarik seperti ini juga kita tambahkan di rumah ini. Lalu kalau kita masuk ya, ini adalah lebar dengan lebar sekitar 15 karena 5 kali
12 meter, yaitu 60 meter persegi. Karena ada 3 coupling, maka ini dijadikan lebarnya menjadi 15 meter ya, 15 meter ke arah depan. Dan kita membagi, ini adalah area untuk garasi ya, lebarnya 5 meter. Dulunya awalnya adalah satu buah rumah, sekaligus second entrance, nanti bisa langsung menuju ke arah servis. Dan garasi ini muat ya untuk kemudian satu buah mobil dengan beberapa buah motor. Dan permainan yang dibuat oleh si Bamboo Studio adalah ingin agar mobil ini terpajang dengan cukup detail dengan bilasan-bilasan cahaya yang hadir di dalam mobil. Seperti halnya kita berada di pusat detailing gitu ya. Pusat-pusat detailing mobil. Nah, ini yang memang kita pengen ciptakan di area ini. Dan kesan tropis, si Bamboo Studio juga ingin mainkan. Ada kesan tradisional di sini ya. Pintu garasinya yaitu menggunakan rotan dengan anyaman seperti ini. Ini juga nambah cantik. Sebelum kita masuk ke rumah ya, kita disambut oleh ada percikan-percikan air ya, suara percikan air yang cukup menenangkan, ditambah juga kita melihat koi gitu di sini. Sehingga ketika kita masuk ke dalam rumah, kita bisa merasakan ketenangan udah mulai hadir ya dari rumah ini. Lalu kemudian kenapa kita juga mengambil tema dengan batu limestone, lalu kemudian dengan ada ukiran-ukiran seperti ini, karena klien kami itu sangat ingin sekali bahwa dia pulang ke rumah dengan nuansa liburan gitu ya, sehingga memang yang tadinya dari kerja, dari kepenatan, itu muncullah ketenangan ketika memasuki rumah. Sebelum masuk ke rumah juga ini ada beberapa ornamen ya, berupa kerawang seperti ini juga. Ini menandakan bahwa ya benar bahwa dia ingin agar kemudian pulang ke rumah dengan seperti halnya liburan gitu, dengan tenang ya, seperti kita berasa liburan di villa gitu ya. Masuk melalui pintu ini, langsung kita disambut dengan suasana yang cukup tenang, langsung kedap semuanya suara yang tadinya kita hadir di luar ya. Ini ketika ditutup ya, terus ini suara di luar yang tadinya berisik itu hilang sejenak, dan kita ngerasakan ketenangan itu mulai hadir di sini. Apalagi kita ngelihat ada tanaman, ada kolam renang ya, yang mana kalau kita rasakan berada di rumah ini, kita betah banget untuk tinggal berlama-lama duduk di sini. Dan kalau kita pulang dari rumah, kita bisa ngerasain ketenangan itu hadir di sini dan nyaman sekali. Di sini ada ruang bilas ya. Klien kami itu berenang, membilasnya di area sini. Dan ketika kita masuk ke rumah ya, kita langsung disambut dengan sebuah konsep yang cukup luar biasa ya, yang dimainkan oleh si Bamboo Studio. Ya teman-teman, inilah rumah yang hasil renovasi ya. Dari 3 coupling itu dijadikan satu. Bayangkan ini lebarnya nggak terlalu lebar, hanya 4 meter persegi. Tapi bisa mengakomodir seluruh aktivitas-aktivitas yang ada di rumah ini. Ini dari ujung sana ke ujung sini hanya 9 meter. Dan dengan lebar 4 meter ya. Cukup kompak sebetulnya, tapi membuat rumah ini terkesan lebih homey ya. Di sini ada island ya. Situ ada dapur bersih. Lalu kemudian juga ada ruang makan. Kalau mau beristirahat ya, kita bisa beristirahat di sini, nonton TV bareng bersama keluarga atau sekedar bermain game di sini ya bersama keluarga, sambil kita bisa menikmati udara dan cahaya yang begitu tenang ya, lewat kolam renang yang kita buka di area depan rumah. Jadi ini sebuah pemandangan yang memang sejatinya kita ada di sebuah komplek yang cukup padat penduduk, namun ini bisa ngerasain ketenangan yang cukup luar biasa hadir di sini ya. Atap memang kalau kita lihat ya, ceiling ini kita bikin bener-bener open ke atas ya, atau kita sebut sebagai double high ceiling ya.
Permainan juga warna-warna yang dipilih oleh si Bamboo Studio ya ini cukup elegan ya, tidak begitu rame tapi ini sesuai dengan yang ada di luar rumah ya. Nah di sini terdapat kamar tidur tamu ya teman-teman. Ini adalah kamar tidur tamu lengkap dengan kamar mandi dan walk-in closet. Ada wardrobe di sini ya. Nah ini dia walk-in closet dan ini juga ada kamar mandi dengan shower ya. Dan ini juga memiliki pemandangan atau memiliki sirkulasi juga ya untuk ke taman yang kering yang ada di samping sini. Dan kebetulan ada kucing lucu-lucu digunakan sebagai ada ruang kucing di sana. Sehingga kalau misalkan kita duduk di sini atau tidur di sini kita bisa ngelihat peliharaan kita. Wih. Dan ini adalah akses untuk kemudian sebagai ruang kucing. Ini adalah taman kering ya. Taman keringnya dengan kita bisa melihat bahwa ini ada atap sampai ke atas ya. Halo, hai, lucu banget. Oke, lanjut kita ke area dapur ya. Ini area dapurnya lengkap. Ini sudah full furnished teman-teman semua. Di sini sudah tersedia untuk penyimpanan seperti ini. Nice ya, ada island di sini. Jadi komunikasi antar keluarga, bapak yang sedang nonton, ibu memasak di sini, anak-anak yang kemudian sedang belajar, mungkin ini bisa terjalin dengan baik ketika kita menggunakan open plan seperti ini. Keren. Oke, ini adalah arah menuju ke tempat yang tadi, dimana ini adalah second entrance sebetulnya ya. Jadi kita bisa masuk tadi, kalau misalkan kita dari garasi kita bisa lewat sini. Ini second entrance-nya, dimana ini terdapat gudang dan juga ada ruang untuk kantor ya. Nah ini adalah ruang kerja daripada pemilik rumah, dan ini juga punya masih ada sirkulasi teman-teman ya. Ada sirkulasi udara dan cahaya. Kalau misalkan penat ngerokok, nah ini bisa dibuka di sini sebagai ruang santainya. Seperti itu ya. Oke. Masuk lagi, kita mungkin udah di lantai 1, kita naik ke lantai 2-nya ya. Seperti apa? Yuk kita naik ke lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2-nya cantik ya, karena si tangga ini kita pikirkan juga ada bilasan-bilasan cahaya lampu di sini. Sehingga kalau pas masuk dari lantai 2 ini cukup begitu cantik gitu ya, experience yang dimainkan. Dan pemilihan dinding batu alam seperti ini juga sebetulnya menandai ini adalah rumah dengan modern tropis ya, low maintenance tentunya. Dan seperti halnya di villa ya. Ini adalah lantai 2-nya, kita bisa melihat void dengan cukup luas di sini. Wow. Memandangi pemandangan baik untuk ke ada peliharaan kita atau enggak, kita bisa melihat kolam renang. Kita juga masih ada pemandangan ke arah sana gitu ya, ke arah depan rumah. Wah, nyaman sekali ya tinggal di rumah seperti ini. Dan ini ada, kita masuk ke kamar tidur anaknya. Nah ini adalah kamar tidur anaknya, hampir mirip dengan yang di bawah ya. Ada lengkap dengan penyimpanan berupa baju dan juga ada kamar mandi dengan shower.
kita ke kamar tidur utama ya. Namun sebelum kamar tidur utama, kita nyobain dong duduk di sofa ini dan ngerasain nih vibes-nya tinggal di rumah dengan luas bangunan 300 meter persegi. Wow. Ini bisa jadi sudut baca gitu ya, kalau kita pengen nyantai. Lanjut, kita masuk ke kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Wow, cukup luas ya. Ini sudah lengkap juga dengan beberapa penyimpanan area sini. Ini luas kamar tidur utama 7,5 meter kali 5 meter. Dan ini juga punya pemandangan ya ke arah depan, sehingga kalau misalkan pagi hari kita nggak terlalu nyorot lah, bisa ya. Oh, masih ada cahaya, jadi nggak harus pakai lampu gitu ya, menghemat energi. Dan ini juga punya akses terhadap balkon ya. Nah ini, jadi kamar utama ini juga punya balkon, yang mana ini juga bisa memandang ke arah kolam renang dan kolam ikan yang ada di sini. Tuh, jadi semua view dapet nih. Kolam ikan bisa, kolam renang bisa. Wah, keren. Dan ada detail menarik di sini ya, yang dimainkan oleh si Bamboo Studio, yaitu atapnya tempered glass, tapi ada satu ukiran gitu ya, kayu di sini, yang mana ini detail yang cukup menarik ya, yang nggak biasa gitu ya. Plafonnya dibikin ukiran-ukiran seperti ini supaya memang tidak terlalu panas gitu. Oke. Lanjut, adalah kamar tidur utama, dan ini adalah walk-in closetnya ya. Ini walk-in closet untuk kemudian menyimpan berbagai macam keperluan penyimpanan di sini. Dan ini adalah kamar mandinya. Ada 2 buah wastafel ya. Lalu kemudian ada kloset dan ada juga bathtub di sini. Nice ya. Jadi ini sudah lengkap kamar mandinya, selayaknya di master bedroom. Oke. Lanjut, kita terakhir akan masuk ke ruang santai yang ada di atas ya, di rooftop. Area lantai 3 ini memiliki area servis sebetulnya ya. Ini adalah untuk kamar mandinya ya. Dan ini adalah area servis untuk kemudian bisa masak-masak kecil, supaya bisa ketika kita nongkrong bersama teman ya, ini bisa terwadahi fasilitasnya. Yaitu ada meja biliar ya. Di sini adalah rooftop yang mana ini bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman sambil bermain di sini. Nice ya, kalau sore hari kayak gini nikmat banget nih nongkrong ya sambil lihat sunset. Oke. Dan kita bisa duduk ya, menikmati suasana sore hari seperti ini. Nice ya teman-teman. Oke, di rooftop ini juga kita juga masih bisa melihat kolam renang ya. Ada juga kolam ikan di bawah. Keren desain yang disajikan oleh si Bamboo Studio. Oke, gitu kita sudah keliling dari rumah ini.